Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, pemrograman web praktikum kelas I2, yang beranggotakan saya sendiri, intern Bajraya kami dengan NIM belakang 021, dan teman saya. Saya Hanif Safia Rahman dengan NIM akhir 077. Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain website kami yang berjudul Farmasi Website. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada website kami membuat dua jenis tampilan. Yang pertama, di sini ada tampilan dari sisi user atau customer, dan yang kedua ada tampilan dari sisi admin atau pegawai. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari sisi user. Di mana jika user ingin mengakses website kami, user terlebih dahulu akan masuk ke halaman homepage seperti yang tertera pada layar. Di sini kami memberikan sedikit deskripsi mengenai website kami, dan di sini kami mengharuskan user untuk melakukan proses daftar atau registrasi terlebih dahulu. Nah, jika user mengklik button daftar, maka user akan diarahkan ke halaman registrasi. Di sini jika user sudah memiliki akun, maka user bisa mengeklik tulisan login yang berwarna biru ini. Di sini pada halaman regis, user bisa mengisi username, kemudian email, dan juga password. Kemudian jika sudah, user bisa mengeklik button regis untuk mengarahkan ke halaman login, seperti yang tertera pada layar. Lalu user bisa mengisi username kembali, dan juga password yang sudah dibuat pada halaman registrasi sebelumnya. Jika sudah, user bisa mengeklik button login. Nah, kemudian user akan masuk ke halaman katalog produk. Di sini kami menyediakan beberapa jenis produk, ada nama obat, kapasitas obat, dan juga harga obat. Di mana jika user mengklik button tambah, seperti ini, maka user akan diarahkan ke halaman order atau pemesanan. Di sini user diminta untuk mengisi nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, kode item, dan juga kuantiti barang. Di sini user bisa memilih memesan obat seberapa banyak dan juga jasa kirim. Di sini kami menyediakan beberapa jenis jasa kirim seperti JNT, JNE, dan juga pengiriman instan seperti dosen. Jika sudah, selanjutnya user bisa mengeklik button order untuk diarahkan ke halaman pembayaran seperti yang terlihat pada layar, di mana user bisa melakukan transaksi dengan mengirim uang transfer ke rekening bank BCA atas nama rekening yang sudah disebutkan, dan juga di sini kami memberikan syarat dan ketentuan jika user harus membayar dengan batas pembayaran 1 kali 24 jam. Jika sudah, maka user bisa mengklik button confirm untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, pada halaman ini user diminta untuk mengisi order ID, bank account name, dan juga memilih bank sesuai dengan bank yang dipilih pada transaksi pembayaran, dan juga mengupload bukti transaksi seperti ini. Nah, jika sudah, maka user bisa mengeklik button finish, dan user akan menerima notifikasi thank you for order karena sudah melakukan proses transaksi pembayaran. Jika sudah, maka user bisa mengklik button delivery untuk melanjutkan ke menu pengiriman. Nah, pada menu pengiriman ini user ditampilkan mengenai status order. Ada order ID, nomor resi, jasa kirim, sesuai yang dipilih oleh user, dan juga status pesanan user. Jika sudah selesai, maka user bisa mengklik logout untuk kembali ke halaman homepage. Seperti ini. Nah, kurang lebihnya begitu mengenai website kami dari tampilan sisi user. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai website kami dari sisi pegawai atau admin. Oke, di sini saya Hanif. Saya akan mempresentasikan web farmasi ini dari sisi adminnya. Nah, ini adalah halaman utama dari sisi admin, yakni ada halaman login. Nah, di sini tidak ada pilihan untuk registrasi karena admin atau pegawai dia tidak bisa registrasi sendiri, dia didaftarkan oleh admin atau pegawai yang lain. Nah, untuk halaman login ini ada nama pengguna atau username, kemudian ada password yang harus diisi. Jika sudah, bisa diklik login. Nah, ini adalah halaman awalnya ketika sudah berhasil masuk atau berhasil login. Di sini ada menu pegawai. Nah, di menu pegawai ini ada dua tabel. Ada yang atas adalah tabel pegawai yang masih aktif, dan yang kedua adalah tabel pegawai nonaktif. Nah, tabel pegawai nonaktif ini maksudnya adalah jika pegawai itu misalkan sudah keluar atau sudah resign dari apotek. Jadi dia sudah tidak bekerja pada apotek ini lagi. Di sini tabelnya itu berisikan ID pegawai, nama, email, alamat, dan nomor telepon.
Dan memiliki 2 button control, yakni edit dan hapus. Edit ini untuk mengupdate data terbaru atau misalkan waktu saat penginputan awal terjadi kesalahan atau typo. Itu bisa diklik edit. Ya, nah ini adalah isinya, yakni ID pegawai, nama pegawai, email, telepon, dan password. Seperti ini. Jika sudah bisa diklik update atau di back aja juga bisa. Nah, kemudian misalkan ada pegawai baru. Nah, berarti si admin ini dia harus menambahkan anggota atau pegawai baru dengan cara mengklik button tambah. Isinya sama seperti yang edit tadi. Kemudian ya, dan itu kan ada button kontrol hapus. Nah, itu digunakan jika pegawai tadi sudah tidak bekerja. Nah, kalau itu diklik, maka data pegawai itu akan pindah ke tabel pegawai nonaktif. Begitu juga sebaliknya, pada tabel pegawai nonaktif, jika diklik, dia akan berpindah ke tabel yang di atas atau tabel pegawai aktif. Kemudian menu admin kedua ada produk. Ini tampilannya kurang lebih sama seperti tadi dalam bentuk tabel. Ada 2 tabel, yakni tabel produk dan tabel restock. Nah, bedanya produk dan restock ini, kalau yang produk itu lebih ke item-item apa yang dijual, sedangkan restock itu misalkan kita butuh supply baru. Nah, itu kita restock dari mana, ambil dari mana, dan sebagainya. Di sini di bagian atas ada 2 button, yakni tambah dan restock. Bisa diklik tambah. Ini untuk menambahkan item yang sebelumnya kita belum ada gitu. Untuk menambahkan produk baru. Jadi ini ada produk name, produk ID, dan sebagainya. Kemudian ini ada restock. Nah, ini kurang lebih sama, cuman ada bagian supplier. Jadi kita ngambil dari mana? Misalkan kita pembelian kali ini ngambil di supplier A, kemudian di restock berikutnya di supplier B, seperti itu. Nah, tabel restock juga sama, kurang lebih seperti tabel produk, ada edit dan hapus untuk mengedit data jika misalkan ada kesalahan penginputan. Kemudian menu yang ketiga ada pesanan. Ini tabel pesanan ini tuh berisikan payment confirmation yang sudah dilakukan oleh user. Jadi tadi kan si user sudah melakukan konfirmasi pembayaran dengan memasukkan bukti transfer dan sebagainya. Itu akan masuk di sini. Ada kode pesan, bank asal, dan atas nama. Kemudian ada button lihat bukti transfer. Nah, ini ada bukti transfernya, kemudian ada detailsnya seperti kode pesanan, tanggal pesanan, bank asal, dan rekening. Di sini admin atau pegawai itu bisa mengecek apakah dia benar-benar sudah transfer, apakah uangnya sudah masuk. Nah, jika misalkan ini sudah terbukti benar uangnya sudah masuk, admin bisa mengcopy kode pesanannya kemudian dimasukkan pada menu delivery. Nah, di sini untuk mengkonfirmasi itu bisa diklik tambah, button tambah di atas itu. Nah, kemudian kode pesanan yang tadi itu bisa dimasukkan di situ, kemudian nomor resi jika memang dia memilih menggunakan ekspedisi, kemudian tanggal kirim dan jasa kirim yang dipilih, dan status kirimnya. Seperti itu. Kemudian bisa di back. Nah, tabel order di sini kan ada tabel pesan, kode pesan, nama pemesannya siapa, ekspedisi, nomor resi, dan status. Jika dia pakai instan, berarti dia tidak perlu nomor resi. Jika pakai ekspedisi, maka perlu nomor resi. Kemudian statusnya ini apa sudah diproses kah atau bagaimana? Kemudian data di tabel order itu punya 3 control button, yakni detail, edit, dan hapus. Detail itu untuk melihat detail pesanan, bisa diklik. Detail. Nah, ini mulai tanggal pesan, kode pesan, barang yang dibeli itu apa dan jumlahnya berapa, nama, alamat, nomor telepon, dan status order yang tadi. Dan bisa di back. Nah, kemudian ada edit, itu untuk merubah statusnya. Edit, ya. Itu bisa diubah, jadi status kirimnya itu nanti bisa diupdate secara berkala oleh admin. Yang bagian status kirimnya sesuai dengan status dari setiap paketnya.
Apakah jika sudah selesai bisa diklik selesai atau ya di back aja. Nah, kemudian ada bagian edit. Nah, edit itu udah ya tadi edit. Kemudian ada button hapus. Hapus itu digunakan jika misalkan terpaksa ada pembatalan seperti itu, pembatalan pesanan. Kemudian jika sudah, tadi kan ini di sisi admin ada pegawai, produk, pesanan, dan delivery. Jika sudah bisa logout dan diarahkan ke halaman login seperti awal tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.